Yang ternyata bupati tersebut telah memiliki 3 orang istri sebelumnya. Jadi otomatis Kartini akan menjadi istri yang keempat. Sedihnya 4 hari setelah dia melahirkan, R.A. Kartini dinyatakan telah meninggal dunia. Yang menciptakan lagu Ibu Kita Kartini yang sampai saat ini kita dengar. Dan akhirnya di tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno, karena lagi di bulan April, dan setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, pastinya Vega mengucapkan Selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan di Indonesia. Dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi. Seperti judul yang udah kalian lihat di thumbnail, dalam kesempatan kali ini Vega akan membahas mengenai sejarah kehidupan dari seorang tokoh pahlawan emansipasi wanita yang dikenal dengan sebutan R.A. Kartini. Jadi silakan lanjutkan videonya. Jangan lupa like dan pastinya subscribe ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. R.A. Kartini memiliki nama lahir Kartini. Dia dilahirkan di Jepara tanggal 21 April tahun 1879 dari seorang ayah yang bernama Raden Mas Sosoningrat dan ibunya Ngasirah. Kartini sendiri berasal dari keluarga priai, makanya dia memiliki gelar R.A. atau Raden Ajeng yang ada di depan namanya. Gelar Raden Ajeng digunakan oleh R.A. Kartini saat dirinya belum menikah. Jadi ketika dirinya sudah menikah, maka gelar kebangsawanan Raden Ajeng ini diganti menjadi Raden Ayu. Lalu kenapa R.A. Kartini berasal dari keluarga priai? Karena ayahnya merupakan seorang patih dan putra dari seorang bangsawan, yaitu Pangeran Aryo Condronegoro IV yang diangkat menjadi bupati. Sedangkan ibunya Kartini yang bernama Ngasirah merupakan anak dari seorang kiai atau guru agama di daerah Telukawur, kota Surabaya. Nah, sedangkan Kartininya sendiri merupakan anak kelima dari 11 saudara kandung dan tiri. Kalau dari saudara kandungnya, Kartini merupakan putri tertua dari saudara kandungnya. Jadi, sampai usia 12 tahun, Kartini ini diperbolehkan bersekolah di ILS. Dan di sanalah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Tapi saat usianya udah mencapai 15 tahun, Kartini harus diam di rumah. Karena di usia tersebut Kartini harus dipingit. Lalu karena Kartini hanya berada di dalam rumah aja, justru si Kartini ini mulai belajar sendiri dari majalah, surat-surat kabar dan buku. Lalu dia bahkan menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Dari hal inilah Kartini mulai memiliki pola pikir seperti perempuan Eropa. Sampai akhirnya Kartini berusaha untuk memajukan perempuan pribumi karena menurutnya kedudukan wanita pribumi masih jauh tertinggal dari perempuan-perempuan Eropa dan berstatus sosial rendah di masa itu. Bahkan R.A. Kartini memberikan perhatian khusus terhadap masalah emansipasi wanita karena menurutnya wanita itu harus memperoleh kebebasan, kesetaraan gender, serta kesetaraan secara hukum. Singkat cerita, di tanggal 12 November tahun 1903, R.A. Kartini akhirnya diminta nih sama orang tuanya untuk menikah dengan sesama bangsawan, yaitu dengan Bupati Rembang yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Yang ternyata bupati tersebut telah memiliki 3 orang istri sebelumnya. Jadi otomatis Kartini akan menjadi istri yang keempat. Ternyata melalui suaminya inilah R.A. Kartini didukung dan diperbolehkan untuk mendirikan sekolah wanita yang berada di sebelah timur pintu gerbang perkantoran Rembang.
Selanjutnya nih, di tanggal 13 September tahun 1904, yaitu 1 tahun setelah R.A. Kartini menikah, dia melahirkanlah seorang putra yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Sedihnya, 4 hari setelah dia melahirkan, R.A. Kartini dinyatakan telah meninggal dunia di usianya yang masih sangat muda, yaitu sekitar 25 tahun. Dan jasadnya dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Kemudian setelah R.A. Kartini meninggal, ternyata ada seorang Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda yang bernama Mr. Abendenen mulai mengumpulkan dan membukukan surat-surat R.A. Kartini yang pernah dikirimnya kepada teman-temannya yang ada di Eropa. Yang selanjutnya di tahun 1911 diterbitkanlah buku berbahasa Belanda yang memiliki arti dengan judul Kegelapan Menuju Cahaya atau yang kita kenal dengan sebutan Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan di tahun 1912 melalui keluarga Van de Venter yang merupakan tokoh politik etis pada masa itu, mulai didirikanlah Yayasan Kartini untuk mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini yang berada di daerah Semarang, Yogyakarta, Madiun, dan daerah-daerah lainnya. Karena surat R.A. Kartini sudah diterbitkan dan dipublikasikan ke publik, makanya perempuan Belanda akhirnya memiliki pola pikir yang berbeda terhadap wanita-wanita pribumi. Dan karena pemikiran-pemikiran R.A. Kartini juga menjadi inspirasi bagi banyak tokoh-tokoh kebangkitan nasional seperti W.R. Supratman yang menciptakan lagu Ibu Kita Kartini yang sampai saat ini kita dengar. Dan akhirnya di tanggal 2 Mei tahun 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan instruksinya yang berupa keputusan Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan dan menetapkan juga hari lahirnya yang jatuh setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati sampai hari ini. Jadi demikianlah ya guys sejarah dari kehidupan seorang pahlawan emansipasi wanita. Bagaimana menurut kalian? Semoga menginspirasi ya. Silahkan komen, like, dan jangan lupa subscribe channel ini ya.